Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Para murabbi wusto, hidayatullah yang dirahmati Allah, atas permintaan sebagian murabbi, saya diminta untuk membuat rekaman pola penyampaian revisi 60 jadwal bayani. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan hal tersebut. Sebagai contoh pada bagian kedua jati diri hidayatullah mind mapping, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat ASWJ. Pertemuan 1. Jadi bagian kedua jati diri hidayatullah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mind mapping pertemuan 1. Pola penyampaian ada 4 langkah. Pertama, murabbi membacakan, mutarabbi menyimak. Langkah kedua, mutarabbi membacakan, mutarabbi menirukan. Langkah ketiga, murabbi menjelaskan poin-poin yang dianggap penting untuk dijelaskan, mutarabbi menyimak. Langkah keempat, murabbi bertanya, mind mapping, dan mutarabbi menjawab sebagai penguatan dan evaluasi. Atau sebaliknya, mutarabbi bertanya, murabbi menjawab. Mutarabbi bertanya hal yang tidak difahami, kemudian murabbi menjawab materi mind mapping yang telah dijelaskan. Berikut contoh peragaan 4 langkah tersebut. Yaitu pada materi bagian kedua mind mapping jati diri hidayatullah Ahlus Sunnah wal Jamaah pertemuan ke-1. Pada pertemuan pertama, pokok bahasanya adalah asbabu zuhuri istilahi ahli sunnah wal jamaah. Subpokok bahasanya pertama, ikhtilafu ma'nal muslimi. Kedua, iftiraku umatil islami. Ketiga, zikrun nabiyyi atau ifata alal islami. Keempat, tashilul ummati ala ittiba'il madhabi al-haqqi wajtinabil madhabil batili. Mind mapping pengayaan pertemuan 1, bagian jati diri aswaja, masih langkah pertama, yaitu murabbi membacakan teks mind mapping, mutarabbi menyimak saja. Saya peragakan mind mapping pengayaan. Sebab munculnya istilah aswaja, subpokok bahasanya perbedaan definisi lafadz muslim. Ada 4 rincian atau ada 4 pengayaan. A, definisi muslim adalah mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. B, meyakini wajibnya sholat menghadap Ka'bah. C, mengucap syahadatain meskipun menyembunyikan kemunafikan. D, mengakui secara zahir dan batin dan konsisten mengimani ajaran Islam. Jadi membacanya urut dari nomor 1, 2, 3, 4. Begitu pula
pengayaannya urut A, B, C, D. Kemudian subpokok bahasan kedua, perpecahan umat Islam. Ada 3 subpokok bahasan, yaitu dalil nakli, terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalil hissi, dalil berdasarkan kenyataan, yaitu real para ulama telah mengidentifikasi bahwa perpecahan itu ada. Kemudian pengayaan berikutnya, pentingnya mengetahui dan mengikuti golongan yang sahih. Subpokok bahasan ketiga dari pokok bahasan sebab munculnya istilah aswaja adalah Nabi menyebut istilah tertentu untuk kelompok yang konsisten. Pengayaannya, kelompok yang konsisten adalah prinsip yang dianut, berpegang pada sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin serta para sahabat. Kemudian pengayaan, kelompok yang konsisten adalah disebut juga al-jamaah, disebut juga as-sawadul a'dham. Kemudian pengayaan yang ketiga adalah kelompok yang konsisten itu oleh Ibnu Abbas menyebut atau disebut ASWJ, kepanjangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subpokok bahasan yang keempat adalah memudahkan umat memilih madhab ulama yang benar. Ini contoh peragaan langkah pertama. Murabbi membacakan teks mind mapping dan teks pengayaan mind mapping, mutarabbi menyimak. Berikutnya kita masuk langkah kedua, yaitu murabbi membacakan teks mind mapping dan pengayaan, sementara mutarabbi menyimak dan menirukan. Silakan ditirukan bacaan teks mind mapping dan pengayaan oleh mutarabbi setelah saya membacakannya. Materi bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah pertemuan ke-1. Silakan disimak dan ditirukan sebab munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, diikuti sebab munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, subpokok bahasanya perbedaan definisi Muslim. Diikuti perbedaan definisi Muslim. A. Mengakui kenabian Muhammad SAW. Mengakui kenabian Muhammad SAW. B. Meyakini wajibnya sholat menghadap Ka'bah. B. Meyakini wajibnya sholat menghadap Ka'bah. C. Mengucap syahadatain meski menyembunyikan kemunafikan. Diikuti mengucapkan syahadatain meski menyembunyikan kemunafikan. D. Mengakui secara zahir dan batin dan konsisten mengimani syariat Islam. Mengakui secara zahir dan batin dan konsisten mengimani syariat Islam. Subpokok bahasan sebab munculnya istilah aswaja yang kedua adalah perpecahan umat Islam. Jadi kedua, perpecahan umat Islam. Ya, diikuti 2 perpecahan umat Islam. Pertama, dalil nakli terpecah 73 golongan
seperti hadis riwayat Abu Dawud. Diikuti dalil nakli terpecah 73 golongan, hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, dalil hissi, real para ulama telah mengidentifikasi perpecahan umat Islam itu ada. Dalil hissi, real para ulama telah mengidentifikasi perpecahan itu ada. Berikutnya, pentingnya mengetahui dan mengakui golongan yang sahih. Diikuti, pentingnya mengetahui dan mengikuti golongan yang sahih. Berikutnya, subpokok bahasan ketiga. 3. Nabi menyebut istilah tertentu untuk kelompok yang komitmen. Diikuti, Nabi menyebut istilah tertentu untuk kelompok yang konsisten. Pengayaannya, prinsip yang dianut berpegang pada sunnah Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan sahabat. Diikuti, prinsip yang dianut berpegang pada sunnah Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan sahabat. Kemudian kedua, al-jamaah. Kelompok yang konsisten itu disebut al-jamaah. Pada kesempatan ini disebut as-sawadul a'dham. Diikuti, al-jamaah as-sawadul a'dham. Kemudian yang ketiga, kelompok yang komitmen itu adalah Ibn Abbas menyebutnya sebagai dengan nama ASWJ atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subpokok bahasan sebab munculnya istilah ASWJ yang keempat adalah memudahkan umat memilih madhab atau ulama yang benar. Ini langkah kedua, yaitu murabbi membacakan, mutarabbi menirukan, menyimak dan menirukan. Langkah ketiga adalah murabbi menjelaskan. Murabbi menjelaskan, mutarabbi menyimak. Contoh penjelasan dari murabbi sebagai berikut. Jadi bagian kedua mind mapping jati diri Hidayatullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan satu ini pokok bahasannya adalah sebab-sebab munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok bahasan ini mengandung 3 subpokok bahasan. Subpokok bahasan yaitu pertama, perbedaan definisi muslim. Perbedaan definisi muslim ini, definisi muslim ini ada 4 pendapat, yaitu A, pendapat B, pendapat C, dan pendapat D, seperti yang dibacakan dan ditirukan tadi. Ada perbedaan pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan pendapat D. Pendapat yang paling dekat dengan Hidayatullah, dengan kita, adalah pendapat yang D. Mengakui secara zahir dan batin dan konsisten mengimani syariat Islam. Jadi muslim tidak sekedar mengakui kenabian, tidak sekedar meyakini wajibnya sholat menghadap Ka'bah, dan tidak sekedar mengucapkan syahadat, tetapi mengakui secara zahir dan batin. Zahir itu berarti bukti pelaksanaan ibadah, batin itu keimanannya, dan konsisten, istiqomah mengimani syariat Islam. Ini penjelasan dari murabbi contoh. Adapun subpokok bahasan yang kedua adalah perpecahan umat Islam. Ini memang pasti terjadi berdasarkan
dua hal. Pertama, dalil nakli yang menunjukkan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian berdasarkan dalil hissi, bukti kenyataan realitas sosial umat Islam saat ini, dulu saat ini memang real nyata kan para ulama telah mengidentifikasi adanya perpecahan tersebut. Dan perpecahan itu, sikap kita adalah pentingnya mengetahui dan mengikuti golongan yang sahih, golongan yang benar. Siapakah golongan yang benar dari adanya perpecahan umat Islam? Dijelaskan di sub pokok bahasan ketiga, yaitu Nabi Muhammad menyebut istilah tertentu untuk kelompok yang konsisten, kelompok yang sahih tadi itu. Siapakah kelompok yang sahih itu? Kelompok yang sahih ya, dijelaskan dalam pengayaan di sini. Kelompok yang sahih adalah kelompok yang memegang prinsip ya, yang mengikuti dan berpegang pada sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini apa saja? Baik perbuatan Rasul, ucapan Rasul, dan sikap ketetapan Rasul, serta sunnah para khulafaur rasyidin dan para sahabat. Ya. Jadi berpegang teguh pada sunnah Rasul. Misalnya sholat, Rasulullah sholat zuhur 4 rakaat. Nah, sunnahnya, maka kita mengikuti sunnah Rasul sholat zuhur 4 rakaat. Kecuali qashar ya. Qashar Rasul 2 rakaat, maka kita ikut 2 rakaat. Khulafaur rasyidin juga begitu. Nah, Khulafaur rasyidin sholat zuhur 4 rakaat, kalau qashar 2 rakaat. Misalnya tidak ada pada sunnah Rasul, tapi ada pada sunnah Khulafaur rasyidin. Misalnya sholat tarawih. Nah, Nabi atau sunnah Rasul, sholat tarawih berjamaah itu hanya 3 kali berturut-turut. Namun pada masa Khulafaur rasyidin, Umar bin Khattab, sholat tarawih itu berjamaah 30 hari berturut-turut. Nah, kita sholat tarawih berjamaah 30 hari berturut-turut adalah mengikuti Khulafaur rasyidin. Ya, tapi meskipun sunnah Khulafaur rasyidin itu tetap diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi kelompok yang konsisten adalah kelompok yang berpegang pada sunnah Rasul, Khulafaur rasyidin, dan sahabat. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kelompok yang konsisten itu disebut juga oleh Nabi dengan istilah al-jamaah, pada kesempatan lain disebut as-sawadul a'dham. Kemudian Ibnu Abbas, pengayaan kelompok yang konsisten, Ibnu Abbas menyebut kelompok yang konsisten itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini, kita masuk pada langkah ketiga, yaitu murabbi menjelaskan, kemudian mutarabbi menyimak dan memahaminya. Langkah keempat adalah murabbi bertanya untuk mengevaluasi, dan mutarabbi menjawab apakah dia sudah paham atau belum. Atau sebaliknya, mutarabbi bertanya yang tidak paham kepada murabbi, dan murabbi menjawab atas pertanyaan mutarabbi. Contoh murabbi bertanya kepada mutarabbi, apakah dia sudah paham? Bisa murabbi membuat pertanyaan-pertanyaan yang tekstual ya, untuk langkah awal tekstual. Artinya tekstual itu jawabannya ada dalam mapping dan pengayaannya. Contoh pertanyaan murabbi ya. Ada 4 definisi muslim. Nah, coba sebutkan 2 definisi muslim. Silakan mutarabbi fulan, si A, sebutkan 2 definisi mutarabbi muslim. Nah, ini contoh pertanyaan murabbi kepada mutarabbi. Pertanyaan kedua misalnya,
ditujukan kepada mutarabi B misalnya, atau si Fulan, atau si Ahmad. Coba sebutkan definisi Muslim menurut pendapat ketiga C dan D. Nah, maka mutarabi akan menjawab. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga misalnya kepada si Ahmad misalnya atau si Fulan mutarabi, dari 4 pendapat tentang definisi Muslim, mana definisi yang paling lengkap dan lebih dekat kepada kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pandangan para ulama. Nah, silakan mutarabi C atau mutarabi si Fulan menjawabnya. Nah, ini contoh murabi bertanya kepada mutarabi sesuatu yang jawabannya ada dalam mind mapping dan pengayaan. Saya kira jika halakoh wusto dengan materi jati diri dan mind mapping dalam bentuk mind mapping dan pengayaan ini disampaikan dengan 4 langkah tersebut, maka insya Allah dan dipandu oleh mind mapping dan pengayaan, insya Allah akan mudah difahami. Ya, akan mudah difahami. Jadi murabi bisa bertanya beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi apakah mutarabi faham atau belum. Bisa juga sebaliknya, mutarabi yang belum faham bisa bertanya kepada murabi poin-poin yang belum difahami dari mind mapping dan pengayaan yang tertulis. Saya kira demikian contoh pola penyampaian mind mapping dan pengayaan jati diri hidayatullah yang menjadi materi halaqah wusta. Dipersilakan para murabi bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, ya, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan konten pertanyaan dan konten jati diri hidayatullah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.